Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wa ba'du, Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, pagi ini insyaallah kajian kuliah subuh kita akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abdul Muhid Murtada LC. Alhamdulillah beliau sudah hadir. Terima kasih atas kehadirannya Ustaz, dan kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, muslimin muslimat, shaimin shaimat, jamaah salat subuh Masjid Al-Furqan rahimakumullah. Di kesempatan pagi hari ini kuliah subuh kita mengambil tema tentang Zahiratu Dhafil Iman, tentang indikasi lemahnya iman. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebagaimana jasmani kita bisa melemah, maka begitu pula rohani kita juga bisa melemah. Iman kita juga bisa menjadi ringkih. Kalau jasmani atau fisik yang lemah atau sakit, itu resikonya terganggu urusan-urusan keduniaan kita. Paling mentok kematian. Dan kadang-kadang lemahnya fisik, terganggunya jasmani atau sakit, itu kadang-kadang bahkan juga tidak selalu buruk dari segi ukhrawinya, bahkan bisa menjadi sebab orang itu mendapatkan ketinggian derajat dan seterusnya. Berbeda dengan kalau yang lemah, yang sakit itu adalah iman, maka resikonya sangat besar. Resikonya bisa mengancam, bisa mengganggu kebahagiaan kita, bisa mengancam kebahagiaan kita duniawi bahkan ukhrawi, dan ini yang lebih mengerikan. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sayangnya kalau misalnya fisik atau jasmani yang ada gangguan, umumnya orang itu bersegera untuk mengambil langkah-langkah untuk mengobatinya, karena memang efeknya itu terasa duniawinya itu. Tapi kalau yang lemah itu iman, seringkali kita tanda-tandanya pun mungkin tidak selalu mengerti, dan karena tidak mengerti akhirnya tidak mengambil langkah-langkah untuk segera mengobatinya, padahal ini sangat berbahaya. Nah, apa tanda-tanda iman itu lemah? Di antaranya para jemaah sekalian adalah ketika orang itu melakukan perbuatan dosa atau maksiat. Para ulama kita mengajarkan bahwa al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Yazidu bitta'ah, bertambahnya iman, sehatnya iman itu biasanya ditandai dengan ketaatan. Sedangkan iman itu berkurang, iman itu melemah, itu adalah bil maksiyah, ketika dia melakukan kemaksiatan.
apapun maksiat itu bentuknya. Kalau maksiat kecil ya berarti kelemahannya rendah gitu ya. Tapi kalau maksiatnya besar atau sering atau bahkan sudah menjadi tradisi dan kebiasaan dalam kehidupannya, ini menunjukkan tingkat keparahan, sakitnya atau lemahnya iman orang tersebut. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi tanda pertama di antara tanda lemahnya iman adalah ketika orang itu melakukan dosa dan maksiat, melakukan pelanggaran-pelanggaran. Perintah tidak jalankan, larangan justru dikerjakan. Dan tentu berarti kita harus tahu apa saja larangan untuk kita mengerjakan, apa saja perintah untuk kita kerjakan, apa saja larangan untuk kita tinggalkan, agar kita tidak melanggarnya. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, indikasi berikutnya di antara indikasi lemahnya iman adalah susah menerima nasihat. Baik nasihat yang sifatnya verbal, sifatnya ucapan dari orang tua, dari para guru, dari para orang bijak dan seterusnya. Ini kadang-kadang hanya lewat saja, tidak memberikan pengaruh. Padahal mestinya orang beriman itu mendapatkan manfaat dari setiap nasihat yang sampai kepadanya, atau nasihat yang sifatnya peristiwa kematian. Ketika orang beriman melihat kematian itu mengingatkan dirinya, menyadarkan dirinya kalau dia sedang lalai, jadi sadar. Ketika melihat orang sakit, mengingatkan dirinya bahwa dia juga bisa sakit, dan mumpung sekarang sehat maka harus dimanfaatkan, kira-kira begitu. Tapi ada ya di antara kita semua, ya siapa saja berpeluang untuk itu, melihat peristiwa-peristiwa itu biasa saja, tidak menyadarkan, tidak membuatnya lebih baik. Nasihat juga hanya lewat saja, tidak memberikan dampak dan asar untuk kebaikan dirinya. Maka ini juga tanda di antara tanda-tanda iman itu sedang tidak baik-baik saja. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa ya kenapa orang itu susah menerima nasihat, karena bisa jadi hatinya itu keras. Dan kalau hati itu keras, itu bahkan kerasnya itu bisa melebihi kerasnya batu. Di dalam surah Al-Baqarah Allah mengatakan, "Tsumma qasat qulubukum mim ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah." Ini cerita tentang hati Bani Israel ya, bahwa di antara keburukan mereka adalah susah menerima nasihat dari para rasul yang diutus kepada mereka. Ya, bahkan digambarkan hati mereka itu sangat keras, bahkan kerasnya melebihi daripada kerasnya batu. Sedangkan batu ketika ketetesan air secara terus-menerus, lama-lama bisa bolong, masih terpengaruh, masih berdampak. Tapi kalau hati itu keras, bahkan ya Nabi sekalipun yang menyampaikan itu tidak memberikan dampak dan tidak memberikan pengaruh kepada orang tersebut. Dan ini tentu adalah menunjukkan iman yang sangat parah kondisinya. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, begitu pula di antara tanda iman itu lemah, itu adalah tidak itkon dalam ibadah. Tidak itkon dalam ibadah, misalnya wudhu ya, wudhunya tidak berusaha wudhu dengan sebaik-baiknya. Ada orang itu wudhu itu ngasal saja. Atau sholat tidak menyempurnakan rukuk sujudnya, padahal perintahnya adalah diperintahkan untuk sujud yang sebaik mungkin, sesempurna mungkin ya. Begitu pula rukuknya dan seterusnya. Bahkan Rasulullah SAW juga pernah memerintahkan seorang sahabat yang sholatnya tampak tidak tumaknina, maka diperintahkan untuk mengulanginya. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu pula
di antara tanda dan indikasi lemahnya iman itu adalah malas di dalam ibadah. Bahkan fenomena ini pun bahkan di dalam Ramadan juga sangat kelihatan ya. Di dalam suasana yang mestinya semua kaum muslimin tertarik, bersemangat untuk ya manfaatkan kesempatan ini, ya sebagian kaum muslimin sudah mulai malas untuk ke masjid, untuk taraweh. Bahkan lebih dari itu, banyak di antara kaum muslimin yang malas melaksanakan puasa. Ada nggak Pak di wilayah sini yang Ramadan di hari-hari seperti sekarang ini sudah nggak puasa Pak? Banyak ya. Ternyata sama aja di mana-mana. Dan lebih parahnya lagi, tidak puasanya tanpa rasa malu. Padahal normalnya satu kemaksiatan itu di hadapan orang beriman itu adalah sesuatu yang aib. Orang itu mestinya merasa malu. Kalau toh melanggar terus masih ngumpet-ngumpet itu dalam tanda kutip masih mending. Masih mending, tapi kalau udah nggak malu, ini parah Pak. Apalagi menganggap itu sebagai hal yang biasa saja, menganggap itu baik-baik saja, maka ini lebih parah lagi. Dan ini adalah indikasi betapa buruknya iman orang tersebut ya. Kita tidak bicara orang per orang, tapi ini kita berbicara tentang fenomena bahwa kemalasan dalam ibadah itu adalah salah satu indikasi imannya sedang sakit, imannya tidak baik-baik saja. Bahkan itu adalah ciri khas ya imannya orang munafik ya. Allah mengabarkan dalam surah An-Nisa bahwa orang munafik itu sholat nggak sholat, tapi sholatnya dengan penuh kemalasan. Wa idza qamu ilas sholati qamu kusala. Jika mereka orang-orang munafik itu sholat, mereka sholat itu dengan tidak semangat tapi dengan malas. Kalau lagi di hadapan orang kelihatan semangat, tapi kalau ada kesempatan ya karena tidak tampak orang, tidak ya terlihat khalayak, maka dia bahkan tidak melakukannya. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda dan ciri iman itu lemah itu adalah ketika orang itu melihat kemungkaran, dia tidak mengingkarinya. Ketika ada satu pelanggaran yang dia tahu itu pelanggaran, mestinya orang beriman itu kan kata Rasulullah, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran maka hendaklah dia rubah dengan tangannya. Kalau yang punya kekuasaan dengan kekuasaannya, kalau nggak punya kekuasaan, nggak sanggup dengan kekuasaannya, maka dengan mulutnya, dengan lisannya, dengan mengingatkannya. Kalau tidak sanggup karena mungkin takut akibat-akibat yang ditimbulkan, minimal mengingkari dengan hati, minimal membenci. Dan seorang muslim ketika melihat kemungkaran terus hanya bisa membenci dengan hati tanpa bisa merubah dengan tangan karena nggak punya kekuasaan, atau nggak bisa mengingatkan dengan lisannya, maka dengan hati itu saja, dengan hati itu adalah selemah-lemahnya iman. Nah, bagaimana kalau dia tidak mengingkari sama sekali? Kalau dengan hati saja itu adalah menunjukkan iman yang lemah, bagaimana kalau kemudian hatinya sama sekali tidak mengingkari? Maka wajib bagi kita para jemaah sekalian ketika melihat satu pelanggaran apapun bentuknya, ada orang tidak puasa, waktunya sholat ya, tidak sholat ya, utamanya sholat fardu ya, terutama di lingkungan keluarga kita, istri kita tidak menutup aurat, anak kita pergaulannya bebas dan seterusnya, wajib kita ingatkan. Apalagi di tengah keluarga kita yang itu adalah di bawah otoritas kita. Bahkan kalau ada orang entah suami atau ayah melihat kemungkaran di rumah tangganya, di bawah kekuasaannya dia tidak mengingatkan, maka bahkan dayus. Apa Pak? Dayus. Dayus itu orang yang enggak punya rasa kecemburuan sama sekali ketika ada kemungkaran dilakukan di hadapannya, di bawah kekuasaannya. Dan bahkan ini terancam orang itu bisa ya tidak bisa masuk surga. Bau surga saja nggak bisa mencium, padahal jarak bau surga itu bisa dicium dari jarak yang sangat jauh. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi mestinya ketika orang
beriman lihat kemungkaran itu ada gemuruh penolakan di dalam hatinya, itu minimal. Ya kalau bisa dengan mengingatkan. Dan memang di antara sifat orang beriman itu adalah punya semangat amar ma'ruf nahi munkar. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, indikasi yang lainnya iman itu lemah itu adalah di antaranya adalah mudah emosi, mudah marah dalam hal-hal yang sepele, yang remeh-temeh, yang kaitannya dengan ya ketersinggungan pribadi, ya, yang istilahnya bukan kaitannya dengan agama. Kalau kaitannya dengan agama dilanggar, wajib kita tadi mengingkari, menolak, kita wajib marah atas pelanggaran itu. Tapi kalau yang kaitannya dengan ya urusan pribadi kita terganggu dan seterusnya, ini orang beriman dianjurkan untuk berlapang dada, untuk mudah memaafkan. Bukankah di antara tanda orang yang bertakwa itu adalah wal kadhiminal ghaidho, yaitu orang beriman, orang bertakwa itu adalah bisa menahan amarah. Bahkan kata Rasulullah, orang yang kuat itu bukanlah orang yang kalau gulat dia selalu menang dalam gulatnya. Bukan orang yang kuat membanting lawan, itu kuat juga tapi kuat biasa. Tapi kekuatan yang sesungguhnya itu kata Rasulullah adalah orang itu bisa menahan emosinya, menahan amarahnya saat memang terpancing, saat ada penyebabnya. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara juga tanda dan indikasi iman itu lemah itu adalah tidak bersabar ketika ada cobaan dan musibah. Ya. Rasulullah SAW pernah menjelaskan bahwa ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan, sungguh mengagumkan urusan orang beriman itu. Perkara yang dihadapi orang beriman sungguh menakjubkan. Rasulullah kemudian menjelaskan bahwa orang beriman itu kalau mendapatkan satu yang menyenangkan kemudian dia bersyukur, maka itu adalah kebaikan bagi dirinya. Ya, sebaliknya kalau dia mendapatkan hal yang tidak menyenangkan apapun bentuknya, kemudian dia bersabar, maka itu juga kebaikan. Dan seluruh hal yang dihadapi orang beriman kalau disikapi dengan benar, maka itu adalah kebaikan. Dan itu hanya bagi orang beriman. Kalau yang tidak beriman nggak demikian. Ya, bahkan semua keadaan yang dihadapi orang yang tidak beriman itu bisa keburukan. Tapi kalau orang beriman, asalkan disikapi dengan cara yang diajarkan oleh Allah, bisa menjadi kebaikan abadi, kebaikan yang hakiki. Yaitu apa? Ketika ada musibah, sabar. Ketika ada nikmat, kebaikan, itu dia bersyukur. Nah, kalau ada orang yang tidak pandai bersyukur, kalau ada orang yang kemudian ada cobaan, ada yang tidak menyenangkan, tidak sabaran, itu adalah tanda-tanda imannya sedang turun. Imannya sedang turun. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pula di antara tanda dan ciri iman itu lemah, ya, itu adalah memiliki sifat bakhil. Ya. Bakhil itu dalam pengertian ya yang umum itu adalah kewajiban maliyahnya tidak ditunaikan, zakatnya tidak dikeluarkan, ya, kewajiban nafkah dan seterusnya tidak dikeluarkan, maupun kewajiban yang lain. Kenapa? Rasulullah pernah menjelaskan bahwa kebakhilan dan iman itu nggak bisa menyatu dalam diri orang beriman. La yajtami'u syuh wal iman fi qalbi abdin abada. Ya, bahwa bakhil dan iman itu tidak bisa ngumpul di satu tempat di hati orang beriman abadan, selamanya. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu pula di antara tanda dan ciri iman itu lemah, iman itu tidak baik-baik saja adalah tidak punya kepedulian terhadap permasalahan yang menimpa umat Islam. Entah itu di sekitarnya atau
di tetangga yang lebih jauh ya, atau bahkan mungkin di dunia Islam secara umum, dia tidak berusaha mengikutinya, apalagi sampai kemudian mendoakan atau memberikan bantuan, nggak peduli, itu adalah tanda bahwa imannya tidak sedang dalam kondisi fit, tidak dalam kondisi baik. Para jemaah sekalian, ini adalah sebagian di antara tanda-tanda, dan kita mesti menyadari bahwa ini bukanlah sesuatu yang kemudian harus dibiarkan, harus segera diambil tindakan. Tapi untuk mengambil tindakan mesti kita tahu apa sebabnya, karena dengan tahu sebabnya itu maka kita jadi tahu langkah berikutnya. Nah, di antara sebab iman itu lemah, kata para ulama, adalah al-ibtiadu anil ajwa'il imaniyah fatratan tawilah. Orang itu jauh dari suasana yang mendukung keimanannya dalam jangka yang lama. Jadi jauh dari suasana yang mendukung keagamaannya, rohaninya dalam jangka waktu yang lama. Misalnya tidak pernah hadir di majelis taklim, entah itu di masjid di lingkungannya. Kadang di lingkungannya mungkin ada masjid, tapi karena kesibukan kerja, kadang di kantor kan ada pengajian-pengajian, nggak pernah hadir di kantor, nggak di rumah, nggak ya. Kalau alasan sibuk ya nggak pernah selesai, tapi harus disempatkan, karena ini adalah punya pengaruh sekali dalam kaitan kesehatan iman kita. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pula di antara sebab iman itu lemah adalah karena dia berada di tengah lingkungan yang buruk. Lingkungannya memang seperti itu, lingkungannya memang ya dalam kondisi tidak sehat keimanan dan rohaninya, sehingga akhirnya yang sehat pun terpengaruh. Sebagaimana dalam konteks fisik, kalau orang yang sehat berada di lingkungan yang di situ ada wabah dan seterusnya, maka bisa menular. Maka pertemanan, pergaulan itu juga punya pengaruh dalam konteks menjaga keimanannya. Tentu kalau dalam konteks dakwah, kita harus seluas-luasnya bergaul untuk menyebarkan kebaikan-kebaikan. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pula di antara yang bisa menyumbang iman itu ringkih, sakit, itu adalah berlebih-lebihan dalam hal-hal yang sifatnya mubah. Apa yang mubah itu? Makan, ya, minum, tidur, tertawa, ngobrol, itu adalah hal-hal yang dalam dosis tertentu mubah. Bahkan kadang-kadang kebutuhan, memang kebutuhan, makan kebutuhan, minum kebutuhan, tapi dalam batas-batas yang sesuai dengan kebutuhan fisik kita. Makanya agama mengajarkan ya, wa kulu wasrobu wala tusrifu. Kulu wasrobu wala tusrifu, makan dan minumlah tapi jangan berlebih-lebihan. Tidur juga demikian. Ya, kalau orang itu tidur terus ya, fisik terganggu, keimanan terganggu. Ya, makan kalau sesuai kebutuhan menyehatkan, tapi kalau kelebihan dosis ya fisik juga akan terganggu, ya rohani juga akhirnya terganggu, jadi malas. Ya kita aja kalau misalnya kekenyangan Pak ya, kekenyangan pas buka efeknya apa? Ngantuk. Nah itu paling gampang ya. Baca Quran ya itu ngantuk. Jadi kalau baca HP meskipun udah ngantuk, terang lagi Pak 2 jam ya, tapi baca Quran sambil ditemani kopi itu masih apa kayaknya lama banget, padahal baru sebentar gitu ya. Nah itu jadi berlebih-lebihan dalam ini. Kalau yang dipikirin kuliner aja gitu ya boleh orang itu ya kuliner, tapi ya sewajarnya saja. Para jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana mengambil langkah untuk ilajnya, pengobatannya? Ya, minimal sebaliknya tadi. Kalau jarang atau bahkan tidak pernah hadir di majelis ilmu, di majelis taklim, itu adalah menjadi sebabnya, salah satu sebabnya, maka ya obatnya ya harus datang ya. Tentu sesuai dengan ya kemampuan kita, waktu, dengan hak-hak yang lain juga harus tetap ditunaikan. Karena itu akan ikut membantu mengembalikan kesehatan iman kita. Di sana kita mendapatkan pencerahan-pencerahan, ya, mendapatkan mauidhah yang akan memberikan manfaat buat mengembangkan kembali
iman kita. Para jemaah sekalian, termasuk diantaranya adalah banyak beramal soleh, ya, banyak beramal soleh, banyak berzikir kepada Allah. Termasuk diantaranya adalah punya rasa khawatir su'ul khotimah, bahwa kemudian kita harus selalu membangun optimisme untuk husnul khotimah dengan doa kita dan seterusnya, ya. Tapi kekhawatiran untuk su'ul khotimah itu juga harus ada, karena tidak ada di antara kita yang bisa menjamin tentang akhir kehidupan kita, ya, tidak ada yang bisa menjamin. Ada satu hadis yang memberikan isyarat bahwa ada orang yang dalam sepanjang perjalanan hidupnya itu amal yang dilakukan amal surga, amal baik, tapi dalam jarak yang dekat dengan kematian itu tinggal sejengkal, tinggal sedikit, dia melakukan amalan perbuatan yang sebaliknya, maka akhirnya dia juga bisa masuk ke dalam neraka. Itu ada hadis yang menjelaskan itu. Atau sebaliknya, ada orang yang sepanjang perjalanan hidupnya itu amalannya buruk, tapi kemudian ya beberapa waktu sebelum meninggal dia melakukan amal surga, maka pun bisa mengantarkan pada surga. Ini memberikan isyarat bahwa kita tidak boleh merasa aman, maka harus ada rasa kekhawatiran itu sehingga kemudian kita bisa melakukan langkah-langkah mengantisipasinya. Saya kira demikian para jemaah sekalian. Mudah-mudahan madrasah Ramadan, kesempatan yang Allah berikan di bulan Ramadan itu betul-betul bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya, sehingga iman yang tentu normal bisa naik turun, siapapun iman siapapun itu bisa naik turun. Maka suasana Ramadan yang sangat mendukung ini kita harus manfaatkan untuk kemudian menguatkan, mengokohkan iman kita, sehingga kemudian iman kita segar, iman kita sehat, dan pada gilirannya tumbuh di atas iman itu kebaikan-kebaikan yang akan mengantarkan kita kepada husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.